Terima kasih telah bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini. Dalam episode ini saya mengundang dua peneliti LPEM UI yaitu Dr. Jahen Reski dari Pusat Kajian Iklim Usaha dan Mata Rantai Global dan Teguh Rifki dari tim Makroekonomi. LPEM UI adalah lembaga penelitian yang merupakan bagian integral dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia sekaligus menjadi komunitas peneliti akademik terbesar di Universitas Indonesia. Selama lebih dari 60 tahun LPEM FEB UI telah menjadi salah satu lembaga akademik terkemuka di Indonesia yang berperan dalam menyumbangkan gagasan pemikiran melalui kegiatan penelitian, konsultasi, dan pendidikan. Kami akan berdiskusi tentang Indonesia Economy Outlook di tahun 2021. Anda dapat juga menyimak laporan lengkap dari Economy Outlook ini dengan mengunjungi website LPM FEB UI. Mari simak perbincangan kami berikut ini. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Mas Jahen dan Mas Rifki. Terima kasih telah bergabung di podcast saya di tengah kesibukannya. Biasanya soalnya kalau di Indonesia udah akhir tahun nih, sibuknya jauh lebih luar biasa. Betul nggak tuh Mas Jahen sama Mas Rifki ya? Iya nih Bu Amalia, jadi masih banyak deadline ternyata Masih akhir tahun banyak ini. Jadi deadline. Oke. apalagi ada kelas ya Bu ya, Oh kelas iya. pengganti dan sebagainya, makanya kita agak sedikit overwhelmed di akhir tahun. Oke, oke. Oh jadi Biasalah. kuliah masih ya? Apa belum Kuliah ujian minggu akhir ya? ini terakhir, Oh minggu cuma itu kebetulan terakhir. saya Oke. Kamis Jumat ngajar dan itu kan libur ya, jadi harus cari pengganti Bu. Oke, iya. Tetap semangat ya. Ini kayaknya soalnya Ya, teman-teman kita yang lain udah pada udah siap-siap pada liburan liburan sih, nih ya. malah ada yang liburan ke luar daerah gitu, kita Luar nggak bisa. daerah siap-siap apa tes rapid antigen ya sekarang kayaknya Iya, jadi trending nih di Indonesia nih kalau mau liburan harus tes itu dulu. Oke, terima betul. kasih sekali lagi Mas Jahin dan Mas Rifki ya karena kita di edisi spesial akhir tahun ini kita akan membicarakan tentang bagaimana outlook ekonomi Indonesia di tahun 2021 sekaligus juga kita merefleksikan apa yang telah terjadi selama tahun 2020 ini ya. Nah, dalam laporan Indonesia Economy Outlook yang itu tadi saya telah sampaikan bisa di-download ya di website LPM FEB UI. Tim Makroekonomi UI menyatakan bahwa kita jangan lagi terpaku pada angka resesi, tapi pada usaha untuk membangun kembali perekonomian nasional dalam pandemi. Nah, ini saya jadi penasaran nih sebagai orang yang di luar ekonomi nih ya, Mas Jahen dan Mas Rifki ya. Karena biasanya kita nih kalau udah dengar kata resesi, udah langsung tegang aja kan ya. Waduh, resesinya angkanya tinggi sekali gitu. Padahal memang sepertinya hampir semua negara mengalami resesi ya, terutama di tahun 2020 ini kan. Nah, boleh Mas Jahen dan Mas Refki bisa jelaskan kenapa sih kita nggak perlu khawatir sama angka resesi, tapi fokus aja nih sama pemulihan ekonomi di tahun 2021 ini ya pada masa pandemi ini, Mas. Ya, makasih Bu Amalia. Nanti mungkin Rifki akan bantu jawab. Jadi biasanya sih kita tiap quarter ya Rifki ya, Oke. kita akan bikin progres Mm-mm. atau gimana sih kondisi makroekonomi Indonesia sebelum BPS merilis Oke. laporannya. Jadi kayak Oh, jadi sehari sebelum dua hari BPS sebelum. merilis ya? Ya, Oke. sebelum. Jadi kita jadi kayak ahli ahli nujum Bu. Kita prediksi BPS ini benar nggak nanti Oke. terkait kondisi makro. Oke. Nah, kebetulan sih itu juga laporan triwulan terakhir ya Ki ya, belum yang terakhir ya. Mm-mm. Jadi kita mungkin akan merilis yang terbaru nanti di awal Januari Oke. mungkin ya Ya. Ki ya. Mm-mm. Tapi untuk menjawab pertanyaan Bu Amalia, memang saya rasa sih kata kunci seperti yang Bu Amalia sampaikan tadi adalah semua negara mengalami hal Mm-mm. yang Oke. sama. Mm-mm. Jadi kalau dari laporan lembaga internasional itu hanya Tiongkok atau Cina yang mengalami kondisi ekonomi yang positif tahun Oh, ini. oke. Satu-satunya negara ya, Tiongkok ya, yang Satu-satunya kalau nggak positif salah. Jadi ekonominya. Oke. Mm-mm. semua negara di belahan dunia, baik Indonesia, Asia, Eropa, mungkin Eropa akan lebih mendalam ya karena kan mereka banyak ada multiple lockdowns-nya di situ. Tapi Betul. semua negara itu diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang negatif atau resesi Mm-mm. seperti kata Bu Amalia. Sehingga ini nggak bisa kita hindarkan. Terus juga saya minjam kata-kata yang dipakai Menkyu atau yang juga ditulis oleh Pak Dede di Opini Kompas kan, ini Mm-mm. krisis yang kita buat sendiri. Jadi Hmm. maksudnya krisis terjadi karena tadi ada lockdown yang dilakukan oleh Oke. pemerintah, Oke. sehingga ketika ada lockdown ekonomi nggak bisa berjalan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi saya rasa mungkin ya pemerintah juga sudah sangat optimis. Kebetulan di kuartal terakhir kita mengalami sedikit perbaikan di Mm-mm. kondisi makroekonomi. Oke. Pertumbuhan kita ya masih negatif, cuma ada sedikit perbaikan Oke. dibandingkan kuartal sebelumnya.
terus juga beberapa sektor perekonomian sudah mulai tumbuh, mungkin juga karena proses PSBB yang ya masih berjalan, PSBB transisi kata Gubernur Anies, tapi ya mungkin tidak separah ketika bulan April yang Oke. lalu. Jadi ekonomi masih bisa tumbuh dan sebagainya. Makanya nanti ya kita mungkin fokusnya ke 2021 ini apa yang perlu dilakukan agar kita nggak terjun jatuh lagi ke dalam krisis yang lebih dalam Oke. gitu. Sedikit pengantar, mungkin Rifki bisa menambahkan nanti. Mungkin nambahin sedikit dari apa yang disampaikan Mas Jahen. Memang krisis yang sekarang itu berbeda dari krisis-krisis yang sebelumnya. Kita udah tahu, mungkin juga ini sudah sering disampaikan oleh prominent ekonomis lainnya, bahwa memang ini adalah krisis kesehatan. Di mana krisis kesehatan ini yang memang berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia, dan tidak hanya spesifik untuk negara atau region tertentu, tapi memang untuk seluruh dunia, hampir seluruh dunia terkena. Dan yang terjadi adalah karena memang ini krisis yang betul-betul unprecedented, extraordinary, semua pihak awalnya memang meraba gitu, kira-kira apa yang harus dilakukan. Kalau mungkin dari zaman Mas Jahen kuliah, atau misalnya dari zaman bahkan guru-guru kita dulu, Bu Sri Mulyani, Pak Suhasil, dan lain semacamnya, belajar ekonomi pun ini belum ada di textbook gitu. Bagaimana menangani krisis kesehatan yang berdampak pada ekonomi, sehingga semuanya sedang belajar. Dan menyambung pendapat Mas Jahan tadi, betul bahwa memang krisis yang terjadi saat ini, resesi yang terjadi saat ini adalah man-made, dalam arti memang pemerintah itu deliberately melakukan lockdown sehingga terjadi krisis ekonomi. Dan perbedaan terakhir yang menurut saya perlu di-highlight adalah krisis ini karena memang bukan seperti krisis lainnya, dan isunya itu adalah kesehatan, maka prioritasnya ini harusnya berbeda gitu. Waktu kalau kita ngomong krisis finansial Asia tahun 97-98, atau misalnya housing bubble yang berujung terhadap global financial crisis 2007-2008, memang itu aspeknya aspek ekonomi, sehingga kita harus pulihkan krisis ekonomi. Tapi sekarang prioritas kita beda. Kita berbicara terhadap kesehatan manusia. Kita berbicara terhadap kebutuhan manusia untuk memenuhi makannya sehari-hari. Kebutuhan manusia untuk tetap bisa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mendukung kehidupan keluarga, dan lain semacamnya. Jadi memang fokus untuk menghindari resesi rasanya kurang tepat gitu. Memang pemerintah ini perlu gitu, suatu saat perlu keluar dari krisis ekonomi. Tapi kalaupun kita mengejar krisis ekonomi tanpa adanya pemulihan kesehatan, pertama sudah pasti tidak berhasil. Kedua, bukan itu poinnya. Memang poinnya itu adalah kita menyehatkan masyarakat, karena itu memang tugas kita bersama, tidak hanya pemerintah, tapi kita sesama masyarakat memang harus itu dulu. Itu artinya tidak akan ada ekonomi tanpa ada masyarakat yang sehat. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan sedikit dari poin Mas Jahen, bahwa krisis ini berbeda dan fokusnya berbeda. Gitu. Jadi memang tidak bisa kita melihat ini dan menangani ini seperti krisis ekonomi biasa ya. Mungkin itu dulu. Oke, berarti sudah tidak perlu lagi ada perdebatan nih soal ekonomi dulu atau kesehatan dulu ya. Jadi sedikit mungkin tambahan ya Bu ya. Jadi banyak blaming terhadap ekonomi ya. Nah, itu. Blaming ekonomi itu memikirkan ekonomi. Jadi kebetulan ketika awal COVID dulu saya sama teman-teman, jadi ada Rizky Siregar, terus Muhammad Handri, Mas Yudi dan sebagainya, Gumilang dari UGM, kita bikin survei kecil-kecilan sih. Bagaimana sih pandangan mereka yang lulus ekonomi S2 S3 terkait krisis COVID sekarang gitu. Jadi memang secara mayoritas itu setuju bahwa isu kesehatan yang perlu dibenahi terlebih dahulu gitu. Nah sekarang kan kesannya adalah kesehatan ini ya prioritas terakhir gitu. Bagaimana ekonomi bisa pulih. Tapi dari sisi ekonom baik Indonesia maupun di Amerika sana semua sepakat Bu. Jarang loh ekonom itu sepakat ya Bu Amalia. Tapi untuk kasus ini mereka sepakat bahwa isu kesehatan itu harus diselesaikan agar ekonomi bisa pulih. Oke. Terima kasih penjelasan. Mungkin menambah poin Mas Jahen sedikit. Ini juga mungkin jarang disampaikan gitu. Tapi memang saya rasa semua ekonom pun sepakat bahwa penanganan kesehatan itu pada dasarnya itu adalah kebijakan ekonomi juga. Itu juga adalah stimulus ekonomi juga. Jadi kalau kita bicara stimulus ekonomi apa yang paling ampuh saat ini adalah penanganan kesehatan. Gitu. Kalau kita ngomong kredit UMKM, lalu keringanan pajak, itu pasti kedua ketiga lah efektivitasnya dibanding penanganan kesehatan. Jadi
kalau kita melihat orang mendebatkan apakah kesehatan dulu atau ekonomi dulu, penanganan kesehatan itu juga merupakan kebijakan ekonomi yang paling ampuh sebetulnya saat ini. Paling itu sih, Bu. Oke, ya. Dan jadinya menarik juga ya melihat perkembangan terkini nih, Mas Jahen, Mas Rifki ya, dengan penunjukan seorang menteri yang bukan berlatar belakang medis ya untuk untuk bertugas sebagai Menteri Kesehatan ya. Track recordnya sangat baik gitu untuk bidang-bidang seperti perbankan, manajemen, dan juga mungkin public policy. Jadi di sini mungkin kita akan melihat perkembangan yang cukup menarik ya, bagaimana antara sinkronisasi lah antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi ini bisa berjalan secara simultan gitu ya di tahun 2021 ini. Jadi kalau misalnya resesinya, kalau misalnya resesinya kemudian masih tinggi atau pengurangannya juga sedikit gitu ya, kita nggak perlu grogin ya, Mas berdua ya, Mas Jahen dan Mas Rifki ya. Sebenarnya sih balik lagi sih pada krisis ini ya, kita sangat berharap dengan program pemerintah ya. Jadi kalau dirilis terakhir kan yang membuat ekonomi kita sedikit membaik karena adanya program PEN ya, Bu ya. Jadi mungkin nanti pada tahun 2021 nanti selain isu kesehatan juga kontribusi dari pengeluaran pemerintah juga nanti akan berperan paling besar buat pemulihan ekonomi. Jadi tetap ekonominya akan tumbuh kalau tadi kesehatannya bisa kita selesaikan dulu. Ya, semoga itu jadi harapan kita bersama ya, Mas Jahen dan Mas Rifki. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini salah satu trending topik mungkin di tahun ini, yaitu tentang Omnibus Law, Undang-Undang Ciptaker ya. Kita nggak bicara soal politisi deh ya sekarang. Mungkin itu nanti bisa di topik podcast saya yang lain, atau mungkin ada podcast lain yang sudah mengangkat hal ini. Tidak politik, tidak juga bagian hukumnya atau bagian rusuh-rusuh demonya kemarin nih. Tapi tentu sangat menarik sebetulnya untuk melihat dari perspektif teman-teman ekonom gitu sebetulnya bagaimana Omnibus Law atau Undang-Undang Ciptaker ini. Nah, LPUMUI sendiri secara khusus menyoroti manfaat undang-undang ini bagi iklim investasi ya di Indonesia. Dan apa yang menjadi pertimbangan tim LPMUI untuk mengangkat potensi penerapan Undang-Undang Ciptaker ini bagi peningkatan daya saing investasi Indonesia, terutama efisiensi tenaga kerja? Karena ini juga kan salah satu poin yang kemarin sering menjadi debat publik ya gitu, bahwa ya itu tadilah kalau kita kemudian mau kontraskan dengan HAM dan lain-lain gitu ya. Tapi tentunya sangat bermanfaat dan menarik untuk melihat dari perspektif ekonom dulu seperti apa sebetulnya efisiensi dari atau potensi dari Undang-Undang Ciptaker ini bagi iklim investasi yang lebih baik di Indonesia, khususnya dalam hal efisiensi tenaga kerja. Ya, terkait dengan UU Cipta Kerja ya, mungkin kita nggak perlu bahas politiknya, Bu ya, tapi by idea-nya sih kita sepakat bahwa emang ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kondisi yang sedikit bermasalah. Jadi terkait investasi tadi mungkin salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi karena akan diberikan kemudahan bagi para calon investor untuk masuk. Karena sekarang berdasarkan data dari Ease of Doing Business kan kita sedikit stagnan ya, Bu ya, tidak ada perubahan di ranking kita. Masih ada beberapa isu yang membuat tidak meningkatnya ranking Indonesia dalam hal ini. Nah, harapannya dengan adanya UU Cipta Kerja ini beberapa restriksi yang terjadi dalam sektor investasi, ketenagakerjaan itu bisa diselesaikan oleh undang-undang ini sehingga nanti akan meningkatkan insentif bagi calon investor untuk masuk. Salah satunya contohnya kan ada klaster terkait ketenagakerjaan yang mungkin juga berhubungan dengan salah satu problem di kita adalah pasar tenaga kerja yang cukup rigid. Jadi kalau berdasarkan survei Ease of Doing Business itu ease of firing sama hiring di Indonesia itu termasuk paling rendah, Bu. Jadi dalam artian kita masih punya rigiditas terkait pasar tenaga kerja sehingga perusahaan itu agak sedikit was-was atau hati-hati ketika pengen masuk ke Indonesia. Nah, ketika misalnya investasi yang masuk itu semakin sedikit, khususnya di investasi yang banyak di sektor manufacturing, itu akan berimplikasi ke tadi pertumbuhan PDB kita. Nah, kalau misalnya PDB kita nggak tumbuh secara signifikan, ini berhubungan nanti dengan middle income trap. Jadi middle income trap ini bisa kita pikirkan kayak poverty trap kali ya, Bu ya. Kalau poverty trap kan orang nggak keluar dari kemiskinan. Ya, kalau middle income trap ini kita nggak bisa pindah dari middle income country ke upper income country gitu. Kenapa? Karena mungkin pertama kita sebagai negara berkembang atau negara yang di pendapatan menengah itu nggak bisa compete dengan negara berpendapatan rendah.
karena mungkin di sana mereka gajinya lebih rendah ketimbang negara kita. Hmm. Terus yang kedua, kita juga nggak bisa compete dengan negara yang maju, yang advance ekonomi gitu, karena mungkin kualitas barang yang kita hasilkan tidak sebaik dengan barang-barang tersebut gitu. Nah, ada 3 cara untuk untuk memastikan agar kita nggak masuk dalam MIT. Pertama tadi investasi. Tapi investasi di sektor-sektor yang memiliki dampak yang tinggi, khususnya di sektor manufaktur. Ini yang terjadi di Korea Selatan. Jadi kalau kita lihat data, Korea Selatan tuh tahun 60-an tuh sama kayak Ghana PDB per kapitanya, Bu Amalia. Dan jauh lebih tinggi Indonesia ketimbang Korea Selatan pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan Korea Selatan? Mereka melakukan revolusi di industrial policy. Jadi mereka meningkatkan investasi di manufacturing, khususnya Samsung misalnya, atau produk baja, dan juga mereka investasi di education-nya. Jadi mungkin UU Cipta Kerja ini adalah salah satu cara ya untuk meningkatkan investasi yang produktif, sehingga nanti kita bisa mendapatkan dampak yang signifikan bagi perbaikan ekonomi. Tapi nggak cukup di situ aja gitu. Jadi kalau kita pengen nggak terkungkung dalam middle income trap, ya investasinya yang produktif, jadi nggak hanya ke sektor yang nggak memiliki multiplier atau dampak yang besar, tapi ke sektor manufacturing, karena manufacturing tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih tinggi, tingkat produktivitasnya akan lebih tinggi, tapi di sisi yang lain juga butuh investasi di sektor tenaga kerja, pendidikan, dan sebagainya. Mungkin itu dulu dari saya, Bu Amalia. Rifki bisa menambahkan, silakan Ki. Mungkin beberapa poin menambahkan dari poin Mas Jahen tadi adalah salah satunya itu adalah urgensi kenapa memang Omnibus Law Cipta Kerja ini harus ada. Saya tidak ingin berbicara apakah memang ini harus diselesaikan seperti di masa pandemi ini, tidak. Tapi memang di jangka panjang ini adalah sesuatu yang perlu gitu untuk Indonesia lolos dari jerat middle income trap. Karena tadi beberapa poin sudah di-highlight oleh Mas Jahen bahwa kita itu terperangkap di tengah, kita tidak bisa bersaing dengan negara yang katakanlah faktor produksinya lebih murah, labornya lebih murah gitu, seperti misalnya Bangladesh atau beberapa negara Afrika. Kita tidak bisa bersaing di situ karena tenaga kerja kita sudah lebih mahal. Namun kita juga tidak bisa bersaing dengan negara-negara yang katakanlah income-nya itu sudah high income level, karena mereka itu sudah memproduksi bahan-bahan yang value added-nya jauh lebih tinggi, semikonduktor, microchip, mesin-mesin lainnya yang memang lebih high-tech dan lain semacamnya. Nah, kalau kita tidak bisa lolos dari jerat middle income trap, ini kasusnya sudah berkali-kali terjadi sepanjang sejarah. Terutama di negara Latin Amerika, kalau kita lihat Brazil gitu utamanya, atau Meksiko, itu sudah terperangkap di jerat middle income trap. Kita nggak mau ke situ, karena kalau kita ngomong implikasinya ini pasti panjang. Negara yang income-nya ini tidak bisa naik, over time akan terjadi polarisasi pendapatan, inequality naik, yang mungkin ujung-ujungnya itu akan meningkatkan crime. Kalau kita bisa ngomong lebih lanjut juga, mungkin kesejahteraannya tidak naik, kualitas hidup manusianya pun tidak akan jauh kemana-mana. Itu banyaklah implikasinya. Tapi melihat isi Indonesia saat ini, tadi salah satu poin juga yang sudah di-highlight oleh Mas Jahen adalah cost of hiring dan firing. Indonesia itu cukup rigid, cukup mahal, sehingga bagi dunia usaha, kalau ekonomi atau sedang tumbuh, mereka itu enggan untuk katakanlah meng-hire tenaga kerja lebih. Karena mereka berpikir saat ekonomi sedang lesu atau sedang down, mereka akan sulit untuk memecat tenaga kerja ini, sehingga sulit untuk dunia usaha itu adjust terhadap bisnis cycle. Nah, implikasinya apa? Saat boom, maka dunia usaha ini sulit gitu untuk mencapai ekspansi atau target produksi yang memang bisa optimum mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, ini salah satu indikator yang memang jadi kontribusi terhadap stagnansinya ease of doing business di Indonesia. Selain itu juga kalau kita ngomong ke investasi, ini banyak faktor lainnya. Faktor lainnya itu adalah perizinan kita yang rankingnya itu cukup buruk dibanding negara lainnya, lalu kemudian kemudahan berusaha, lalu kemudian dwelling time dan lain semacamnya ini jelek. Nah, kalau ini buruk, investasi itu sulit masuk gitu. Artinya tidak ada yang mau berinvestasi tanpa adanya business climate atau investment climate yang pasti. Implikasinya apa? Kalau misalnya business climate ini tidak pasti, negara-negara maju yang relatif lebih maju dari
kita tidak mau investasi di kita, karena investasi kita itu adalah negara yang punya teknologi lebih maju dan mencari labor yang relatif murah sehingga masuk ke Indonesia. Nah, kalau mereka tidak mau invest di Indonesia, kita tidak akan mendapat transfer of knowledge, transfer of teknologi yang dimiliki oleh negara maju. Sehingga kita tidak bisa nih naik dalam tangga global value chain. Kita tidak bisa memproduksi hal-hal yang lebih tinggi value-nya. Implikasinya adalah tenaga kerja kita skillnya segitu-gitu aja gitu. Jadi memang ditambah aspek-aspek lainnya, memang Omnibus Law Cipta Kerja ini kita juga perlu dudukan pada konteksnya. Ini bukan satu kebijakan yang bisa menyelesaikan keseluruhan masalah ekonomi. Perlu juga kita menambah investasi atau kebijakan-kebijakan yang lebih strategis di bidang edukasi, kesehatan, lainnya yang mendukung kualitas manusianya sehingga bisa produktif. Tapi memang ini perlu karena kalau tenaga kerja kita tidak bisa lebih produktif, tidak punya skill yang lebih maju, kita akan terus tertinggal. Dan ketertinggalan ini perlu kita sadari, ini sudah mulai terlihat dari struktur tenaga kerja kita, struktur PDB kita. Kalau misalnya kita bagi PDB kita atau perekonomian kita secara garis besar gitu, kita bagi ke sektor primer gitu, sektor primer yang katakanlah terdiri dari pertanian, pertambangan, perkebunan dan lain semacamnya, lalu sektor sekunder itu adalah sektor manufaktur atau industri pengolahan, sedangkan sektor tersier itu adalah sektor lainnya, jasa, services dan lain semacamnya. Kita bisa lihat bahwa kebanyakan penduduk Indonesia 10 tahun lalu yang masih banyak bekerja di sektor primer, pindahnya bukan ke sektor sekunder, pindahnya ke sektor tersier. Sedangkan PDB kita itu masih mengandalkan di sektor sekunder. Artinya apa? Artinya bisa jadi tenaga kerja kita tidak punya skill yang pas terhadap sektor pengolahan atau manufaktur, sehingga mereka langsung ke sektor tersier. Apakah sektor tersier ini baik? Belum tentu, karena bisa jadi sektor tersier yang di mana kebanyakan tenaga kerja kita itu bekerja, itu yang low value added. Mereka tidak punya skill untuk berproduksi. Jadi makanya kalau ini adalah hal yang mungkin jarang orang notice, gitu, jarang orang lihat, bahwa selama 10 tahun belakangan, pertumbuhan ekonomi itu lebih tinggi di sektor perdagangan dibandingkan sektor manufaktur. Artinya apa? Di Indonesia lebih menguntungkan untuk kita berdagang daripada kita berproduksi. Nah, kalau begini terus, melihat prospek Indonesia ini dengan 270 juta masyarakat, ujung-ujungnya kita jadi market. Nah, ini yang kita nggak mau. Kita mau, selain kita jadi market, penduduk kita juga bisa produktif, dan kita punya produksi yang high value added sendiri, sehingga income-nya itu masuk ke kita. Kurang lebih seperti itu, mungkin untuk kita memandangi Omnibus Law Cipta Kerja dari sisi ekonominya. Oke. Terima kasih, penjelasannya sangat menarik, Mas Jahan dan Mas Rifki ya. Ini mencerahkan juga untuk saya yang tidak berlatar belakang ekonomi ya. Tadi poin itu juga menarik sekali, bahwa penting seperti tadi mengambil contoh Korea Selatan, bagaimana mereka juga mementingkan unsur edukasi ya untuk peningkatan tenaga kerjanya itu sendiri. Nah, ini mungkin ada pendengar yang kurang paham, itu kalau sektor tersier itu apa ya Mas Rifki ya? Biasanya di sektor tersier itu perdagangan besar eceran, lalu kemudian hotel dan pariwisata, jasa ya, lebih ke jasa manusia. Dan itu nilainya memang tidak sebesar di sektor manufaktur ya, seperti itu ya. Tapi pekerja kita paling banyak di situ. Tapi value added-nya lebih kecil daripada di sektor manufaktur ya. Nah, mungkin menambahkan sedikit aja Bu, sedikit ya. Tapi itu berhubungan sama premature deindustrialization ya bahasanya dari Rodrik. Jadi harusnya kita bisa shifting dari primary ke manufacturing, tapi kita justru lompat ke services. Nah, itu bakal memberikan masalah gitu tadi buat perekonomian kita. Jadi premature pertumbuhan. Jadi kita nggak sempat memanfaatkan kekayaan ketika kita harus shifting ke service sector. Iya, kayaknya Indonesia ini suka loncat-loncat kayak gitu ya. Saya juga kalau misalnya kita soal misalnya baca aja, katanya kan kita loncat gitu dari harusnya membaca buku udah ke internet dulu gitu. Makanya jadi sekarang fenomenanya kan ya, kita tahu ya, banyak hoax dan lain-lain karena literasi digital kita kurang gitu kan. Tapi sekali lagi terima kasih. Ini sangat-sangat mencerahkan buat saya. Jadi saya juga paham lebih baik ya tentang dasar penerapan dari Cipta Kerja ini. Nah, ini untuk
sehubungan dengan isu penting dan krusial terkait ekonomi Indonesia tahun 2021 nanti, apa kira-kira yang harus kita cermati nih, Mas Jahen dan Mas Rifki? Iya, saya rasa pertama tetap tadi isu kesehatan ya, vaksin. Nah, ini Oke. kan Sinovac baru tadi malam Iya, itu betul. merilis, cuma nggak jelas juga kan itu Nah, berapa itu tadi, persen. iya. Makanya kita juga jadi mikir kan, yang awalnya suka vaksin malah jadi anti vaksin setelah Iya, ini Bu betul. Amalia, Karena karena banyak vaksin yang ketidakjelasan ya. didapatkan di betul. Mm-mm. Itu jadi penting. Jadi seperti Mm-mm. kata Bu Amalia di awal, mungkin dengan adanya Menkes baru, jadi isu supply chain, karena kan ini juga sangat complicated di Betul, Indonesia, betul. kepulauan, bagaimana cara memastikan vaksin ini bisa Betul. di store di tempat yang selayaknya, apakah kita punya fasilitas itu atau enggak, terus bagaimana caranya memastikan vaksin ini sampai di pelosok-pelosok Indonesia, itu juga sangat krusial. Itu satu vaksin. Yang kedua tetap tadi penyerapan PEN ya, pemulihan ekonomi nasional itu sangat krusial, apalagi ketika kondisi ekonomi masih bermasalah seperti sekarang. Jadi bantuan program bansos bentuk tunai mungkin ya Bu ya, biar nanti leakage-nya nggak ada. Iya. Itu Nah, ini bisa kita dilakukan baru oleh ada pemerintah. masalah lagi ya. Tapi mudah-mudahan menterinya ganti Makanya bisa lebih jangan baik sampai ya. vaksinnya juga jadi Iya, bermasalah. oke. Terus yang lain juga mungkin kita yang sudah kita bahas sebelumnya terkait Biden ya. Biden kan mulai memikirkan untuk meningkatkan spending pemerintah, yaitu juga akan berimplikasi terhadap perekonomian secara global. Nah, kita juga harus siap-siap dengan kondisi ini. Jadi saya rasa juga ada beberapa isu krusial kayak program PSN, terus juga terkait RCEP yang mungkin kita harus bisa manfaatkan. RCEP Regional Comprehensive Economic Partnership yang beberapa negara di ASEAN, itu juga mungkin potensi ekspor kita nanti. Jadi jangan sampai seperti kata Rifki tadi, kita hanya menjadi konsumen tapi bisa manfaatkan jadi penonton aja ya, jadi RCEP ini. Dan konsumen. mungkin proses ratifikasi juga sangat krusial kan, karena kan sentimen anti impor di kita kan sangat tinggi di Indonesia. Betul. Jadi dibutuhkan juga edukasi lah, proses edukasi bahwa pada dasarnya kita nggak bisa hanya memproduksi barang, kita juga butuh mengimpor bahan baku untuk bisa produksi barang tersebut. Terus juga apalagi ya, saya rasa itu sih yang krusial di 2021. Mungkin mau menambahkan Mas Jahen, dari apa yang saya lihat untuk 2021 ini, sebetulnya saya personally nggak melihat ini akan jauh berbeda dari apa yang kita hadapi di 2020. Bahwa fokusnya ini menurut saya kita betul harus fokus ke recovery. Saat recovery-nya ini memang sudah betul-betul masuk tahap recovery. Dalam arti begini, kita belakangan ini sudah mendengar banyak kabar baik terkait vaksin. Tapi saya sendiri pun cukup skeptis dengan vaksin, bukan dalam konteks efektivitasnya. Ini memang jadi kita pun belum mendapat kabar yang cukup jelas gitu dari para ahli. Tapi kalaupun di best case scenario vaksin ini langsung efektif, saya lebih menyoroti ke arah distribusinya. Saya lebih menyoroti ke arah logistiknya. Apakah memang waktu vaksin ini betul-betul sudah sampai full ke Indonesia, kita bisa langsung mendistribusikan ini ke seluruh Indonesia. Ini pun saya tidak yakin. Artinya pemerintah dan masyarakat juga harus sama-sama terus memantau ini. Sehingga saya melihat memang skenario yang lebih realistis itu adalah masyarakat tetap melihat vaksin ini pada konteksnya, bahwa ini bukan magic bullet gitu. Artinya vaksin keluar kita langsung bisa pulih, belum tentu. Kebiasaan kesehatan yang sudah kita jaga selama ini dengan ketat, ini harus tetap dijaga. Ya? Tidak hanya dari pemerintah, namun juga dari masyarakat. Karena kalau ini tidak dijaga, semua pemulihan pasti akan turun lagi pada waktunya kalau memang kasusnya meningkat lagi. Jadi memang vaksin is a good news, is a very good news, but it's not the answer for all the problems we have. So pemerintah tetap mesti hati-hati, masyarakat tetap mesti hati-hati, sehingga saya melihat kalaupun dari recovery yang terjadi ini akan gradual, tidak instan. Jadi memang kita tidak bisa mengekspek bahwa di 2021 ini kita memang bisa kembali ke level normal langsung. Kalau terjadi, saya rasa sangat bagus. Tapi saya rasa itu mungkin bukan skenario yang realistis, itu lebih ke optimis. Nah, di sisi lain yang perlu kita highlight juga di tahun 2021 itu adalah
bansos atau misalnya stimulus yang dilakukan pemerintah. Oke. Ini memang banyak nuansa bahwa kita ini sudah dalam fase transisi menuju recovery. Ini jangan sampai pemerintah itu lengah, dalam arti pemerintah sudah mulai mengurangi stimulus-stimulus yang selama ini menjaga sendi-sendi perekonomian. Bansos ini harus tetap terus dijaga, karena kalau dikurangi secara prematur atau terlalu dini, ini kita bukan ngomong pemulihan ekonomi yang negatif 1% atau 2%, tapi ini kita ngomong adalah masyarakat yang belum bisa bekerja, tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Masyarakat yang kira-kira tidak bisa bekerja karena harus menjaga keluarganya atau tempat kerjanya yang sudah bangkrut, ini tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Ini yang tetap pemerintah harus jadikan fokus, bahwa masyarakat miskin, masyarakat yang rentan, ini harus tetap dijaga bahwa mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi memang fokusnya ini tetap pada selain pemulihan kesehatan, juga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar. Karena memang pemerintah ini dalam posisi yang sulit. Pemerintah itu memang harus memberikan stimulus yang generous, tidak hanya untuk individu, tapi juga dunia usaha yang rentan seperti UMKM. Bahwa UMKM ini harus tetap bisa ada gitu untuk berjualan, sehingga masyarakat rentan ini masih memiliki pendapatan. Nah, di sisi lain pemerintah punya tugas yang sulit untuk bisa mengembalikan defisit APBN ke bawah 3% di tahun 2023. Nah, ini adalah yang sudah dimandatkan oleh UU saat kemarin UU ini dikeluarkan untuk UU pandemi. Nah, kita melihat perkembangan APBN bahwa beberapa hari lalu juga Kementerian Keuangan baru press release terkait APBN kita 2020. Ini kita melihat sepertinya sulit untuk pemerintah bisa kembali di defisit di bawah 3% di tahun 2023. Karena kita lihat bahkan di tahun ini defisitnya minus 0,64, tahun depan diproyeksi minus 5,7%. Nah, apa yang terjadi kalau pemerintah terlalu fokus mengejar kembalinya defisit ke bawah 3% di tahun 2023? Yang terjadi adalah pemerintah harus cut spending-nya. Nah, cut spending ini pemerintah juga punya rigidity dalam ruang fiskalnya. Kita tahu bahwa ruang fiskal APBN kita itu sudah di-lock 12% kalau nggak salah untuk edukasi. 5% kalau nggak salah untuk kesehatan. Ini sudah tidak bisa diubah-ubah oleh pemerintah. Ini sudah dimandatkan undang-undang. Jadi pemerintah mesti meng-cut dari pos anggaran lain. Nah, pos-pos anggaran lain yang akan di-cut, jangan sampai ini membuat jaring-jaring pengaman sosial yang pemerintah selama ini provide selama krisis 6 bulan atau hampir setahun belakangan ini, justru itu jadi pos yang dikurangi. Ini berbahaya. Bahkan menurut saya mungkin itu perlu dipikirkan lagi. Apakah pemerintah itu bisa mencapai defisit yang di bawah 3% tanpa mengganggu stabilitas sosial dan stabilitas makroekonomi. Saya rasa ini merupakan PR yang berat, tapi kalaupun ini harus dikejar, saya rasa fokusnya ini tetap tidak boleh hilang, dan fokusnya ini harus tetap dijaga sama seperti 2020 prioritasnya. Mungkin itu Bu Amalia. Oke. Terima kasih sekali Mas Jahen Dasmareski. Jadi sepertinya sepakat ya bahwa yang tetap penting itu adalah untuk menjaga aspek kesehatan, dikaitkan tadi dengan vaksin, untuk menjaga juga distribusi vaksin yang berjalan dengan baik ya. Tapi jangan membuat masyarakat lengah bahwa vaksin ada, kehidupan kemudian akan berjalan normal ya. Karena kita harus memprediksi bahwa tahun depan itu masih merupakan tahun yang sangat penuh tantangan ya. Jadi kita nggak boleh lengah. Kemudian tadi poin kedua juga sangat menarik dan penting, yaitu pemerintah tetap harus fokus pada bantuan sosial dan pemulihan ekonomi nasional itu tadi. Jadi jangan kemudian langsung misalnya meng-cut ya anggaran untuk bansos karena melihat bahwa recovery telah berjalan. Dan tadi yang ditambahkan Mas Jahen, kita juga tetap harus melihat peluang kerjasama di level regional dan global yang sudah diinisiasi di tahun 2020 ini, seperti itu ya. Jadi overall it's gonna be still tough year ya, tahun depan tetap challenging, tapi sudah ada sedikit mulai ada beberapa harapan lah yang mudah-mudahan bisa kita kelola bersama sehingga kondisi bisa lebih baik di tahun 2021 ini. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Jahen Reski dan Mas Teguh Rifki atas waktunya, atas bincang-bincangnya yang menyenangkan dan mencerahkan ini.
itu tadi semoga bisa menjadi penutup untuk tahun 2020 ini ya, untuk terutama untuk aspek ekonomi kita punya banyak pengetahuan, kita mendapat refleksi dari apa yang terjadi sepanjang tahun 2020 ini untuk kemudian bisa mengambil pelajaran untuk tahun 2021. Tentunya walau berat tetap harus semangat ya. Selamat tahun baru 2021 Mas Jahen dan Mas Rifki, tetap semangat di LPEM, berkontribusi untuk ilmu pengetahuan ya, untuk juga pemulihan ekonomi Indonesia mudah-mudahan di tahun depan. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga dan kolega di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you. Thank you. Yo, thank you. Demikian perbincangan saya tentang Indonesia Economic Outlook 2021 dengan Dr. Jahen Rezky dan Teguh Rifki dari LPEM FEB Universitas Indonesia. Episode ini adalah episode penutup Amalia Podcast di tahun 2020. Kita akan bertemu lagi di tahun 2021 dengan episode baru tentang politik, budaya, kemasyarakatan, dan subjek menarik lainnya. Terima kasih telah menyimak podcast saya ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan update episode baru. Salam sehat dan tetap semangat menyambut tahun 2021.